Cerita dimulai dengan keluarga pemanjat tebing yang terdiri dari Peter, Annie, dan ayahnya, Jonathan, serta ditemani dua pemanjat tebing newbie. Sebagai orang berpengalaman, Jonathan selalu menguatkan kedua anaknya untuk tetap safety dengan memasang minimal 2 pengait sebelum memanjat. Namun baru saja membicarakan tentang safety, sebuah ransel terjatuh disusul dengan 2 pemanjat newbie yang ikut terseret. Dan tali yang menghubungkan kedua pemanjat tersebut mengenai Jonathan yang membuatnya hampir terjatuh bersama Peter. Untungnya Annie mampu menahan meski hanya dengan 1 pengait yang menempel. Di tengah situasi kritis, para newbie malah panik dan terus bergoyang yang membuat mereka berdua akhirnya terjatuh. Di saat yang sama, pengait yang menahan Annie, Peter, dan Jonathan juga mulai bergeser. Hal itu membuat Jonathan segera meminta Annie untuk menancapkan pengait tambahan ke dinding tebing. Namun jarak dinding tebing dengan Annie yang terlampau jauh membuat pengait sulit ditancapkan. Demi menyelamatkan kedua anaknya, Jonathan memerintahkan Peter untuk memotong tali miliknya. Tentunya Annie yang tak ingin Jonathan tewas langsung menolak ide tersebut. Sedang Peter dibuat bimbang karena keputusan yang dibuat melawan waktu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Peter memutuskan tali Jonathan sebelum mempertimbangkan keselamatan Annie. Tiga tahun kemudian setelah insiden, Peter berhenti menjadi seorang pendaki dan beralih profesi sebagai fotografer National Geographic di pegunungan Himalaya, Pakistan. Setelah melakukan pemotretan, Peter kembali ke base camp untuk membawa temannya yang mengalami kecelakaan. Dalam perjalanannya, sang pilot sempat memberitahukan bahwa Annie yang sekarang menjadi pendaki terkenal dan akan tiba di base camp bersama Elliot dan 40 orang lainnya. Setelah tiba di base camp, Peter menemui komandan pasukan Pakistan yang terlihat kesal karena ia hanya menerima 25% logistik dari kebutuhan di tengah ketegangan dengan India. Diceritakan Annie merupakan kekasih Elliot dan diajak Elliot untuk mendaki K2 yang merupakan salah satu gunung di wilayah Himalaya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Peter bertemu dengan Annie setelah 3 tahun berpisah. Di keesokan paginya, Elliot peserta tim dokumenter bernama WNN tiba di base camp. Kedatangan Elliot disambut para wartawan serta para pendaki profesional lainnya bernama Tommy yang siap berpartisipasi serta Ed, pendaki cadangan. Setelah upacara penyambutan, Peter ingin memastikan persiapan pendakian dengan menemui bagian persediaan bernama Skip. Tak lama, seorang perawat tim Elliot bernama Monique dikenalkan ke Peter. Di malam harinya saat semua berkumpul, Elliot memberikan pidato mengenai keyakinan untuk bisa mencapai puncak K2. Semua orang langsung tersorak melihat antusias Elliot, namun ada satu pria tua yang meragukannya. Pria tua tersebut mempertanyakan mengenai cuaca yang membuat semua orang seketika terdiam. Untuk menjawab pria tersebut, Elliot pun memanggil seorang ahli cuaca bernama Brian yang sudah memprediksi cuaca ke depan akan normal. Namun jawaban dari Brian tidak memuaskan karena pria tersebut yakin alam tak selalu bisa diprediksi. Setelah itu, Peter berkunjung ke tempat Annie untuk membahas orang tua yang baru mengajukan pertanyaan yang ternyata teman dari Jonathan bernama Wicks. Namun Annie hanya terdiam, bukan karena tidak mengenal Wicks, melainkan ia malas mendengar Peter terus membahas tentang Jonathan. Keesokan paginya, sesaat setelah Elliot, Annie, Tom, dan pemandu dari Pakistan menuju ke puncak K2, Peter melihat kabut tipis mulai menyelimuti pegunungan. Dari fenomena tersebut, Peter mulai khawatir akan terjadi badai, tetapi ia segera ditenangkan oleh Skip karena semuanya sudah dipersiapkan. Sementara itu, sesaat setelah Elliot dan timnya mencapai ketinggian 26.000 kaki, Tom melihat kabut mulai menebal dan segera memberitahukan ke base camp. Dan dari jawaban yang diterima dari base camp, Tom mendapatkan informasi badai kemungkinan terjadi. Keputusan Tom pun menyuruh Elliot dan timnya kembali, namun Elliot menolak dengan alasan mereka bisa berlindung di bawah tebing es. Di sisi lain, Peter yang melihat kabut semakin tebal segera kembali ke base camp untuk mengetahui situasi cuaca. Dan saat Peter tiba, ia mendapat informasi dari satelit bahwa badai akan datang dari India melalui bantuan satelit.
Informasi itu pun cukup meyakinkan Peter untuk menghubungi Tom agar pendakian dihentikan. Meski sempat dihentikan Jack selaku kepala tim pengamat, namun dengan dukungan Skip, akhirnya Peter pun diizinkan untuk menghubungi Tom. Akhirnya, dengan informasi yang barusan Tom terima, ia pun memutuskan untuk kembali. Tetapi Elliot kembali menolak dengan alasan badai bisa saja berubah arah. Lagi pula, pendakian tersebut merupakan karir besar untuk Tom, dan jika dugaan Tom salah karena badai berubah arah, karir Tom akan berakhir di depan media WNN. Dari perkataan Elliot, Tom pun mulai bimbang sampai akhirnya Tom pun melanjutkan pendakian. Tak lama kemudian, badai salju mulai datang ke arah tim Elliot. Namun keputusan Tom untuk kembali sudah terlambat lantaran badai tersebut dengan cepat semakin tebal. Tom sebagai orang yang bertanggung jawab segera menghubungkan tali di setiap anggota tim. Namun saat Annie merangkak di atas salju, ia terperosok ke dalam goa es yang terbentuk di antara celah pegunungan. Situasi diperparah saat Tom mendengar suara tertakan yang ternyata berasal dari longsoran salju. Tom dan Elliot yang terkena longsoran tersebut ikut terseret ke dalam goa es, sementara pemandu dari Pakistan dan sisanya terbawa longsoran salju. Sesaat setelah mereka terjebak, Elliot mencoba menghubungi base camp. Namun dengan salju tebal yang menutupi gua tersebut, Elliot pun tak bisa mengirim pesan. Begitu pula dengan base camp yang hanya menerima sinyal berupa ketukan. Sementara Peter yang mendengar suara ketukan tersebut mempunyai ide untuk mengirim sandi Morse ke Elliot. Dan sandi Morse yang dikirim Peter segera dipahami oleh Annie karena keduanya belajar dari Jonathan. Akhirnya dengan saling mengirim kode Morse, Peter mengetahui bahwa Elliot, Tom, dan Annie berhasil bertahan sementara yang lainnya, termasuk pemandu dari Pakistan, dikabarkan menghilang. Hal itu membuat adik dari pemandu bernama Kerem merasa terpukul. Beberapa saat kemudian Peter pun mengusulkan untuk segera membuat tim pencarian. Namun Skip menjelaskan bahwa Elliot dan timnya memiliki bekal bahan bakar untuk menghangatkan tubuh selama sehari. Sisanya mereka bisa mengalami epidema, sebuah penyakit paru-paru yang terlalu banyak mengandung cairan. Paling lama sekitar 12 jam penyakit tersebut menginfeksi, yang artinya Peter hanya mempunyai waktu 36 jam. Belum lagi masalah untuk menggali batu pegunungan ketika posisi Elliot dan timnya ditemukan. Untuk mengatasi masalah peledakan batu, Skip dan Peter meminta peledak ke komandan pasukan Pakistan. Komandan pasukan mengizinkan Peter mengambil peledak, namun sang komandan menegaskan ia tidak bertanggung jawab atas hal apapun mengenai peledak tersebut. Dan peledak yang dimaksud berupa nitroglycerin, sejenis nitrogen bersuhu rendah yang gampang meledak. Hal itu ditunjukkan ketika sepatu Skip menginjak cairan nitroglycerin, dan setelah sepatu tersebut dilempar, ledakan pun terjadi. Malam harinya, Peter mengumpulkan semua orang di base camp untuk mendapatkan relawan sebagai penyelamat. Dengan Peter dan Skip, ia pun membutuhkan 4 pendaki yang dibagi per pasangan dan masing-masing membawa nitroglycerin. Namun tak ada satupun yang bersedia untuk mengambil risiko pendakian gunung tersebut. Belum lagi mengirim 6 orang hanya untuk menyelamatkan 3 orang yang belum tahu keberadaannya. Bahkan Ed yang ditugaskan sebagai pendaki cadangan juga ikut menolak menjadi relawan. Sampai akhirnya, adik dari pemandu yang hilang bernama Kerem mengajukan diri karena bagaimanapun juga ia ingin mengetahui keberadaan kakaknya. Melihat kurangnya motivasi dari para pendaki, Jack akhirnya angkat bicara untuk memberikan $500,000 bagi siapapun yang menjadi relawan. Meski begitu, Skip masih sedikit ragu karena helikopter yang mengantar tim penyelamat hanya mampu membayar ketinggian 21.000 kaki karena udara yang menipis. Satu-satunya cara adalah dengan bantuan Witch sebagai seorang berpengalaman. Selain itu, dulu Witch juga pernah menjadi pemandu untuk 9 orang pendaki termasuk istrinya. Sayangnya, sebuah badai besar menyapu kelompok tersebut dan hanya 3 orang yang kembali, termasuk Witch dengan kondisi kehilangan jari-jarinya. Sampai sekarang, Witch terus mendaki, bukan untuk mencapai prestasi, melainkan mencari jasad istrinya. Di keesokan paginya, Tom yang mengalami cedera akibat terjatuh mulai mengalami hipotermia. Sementara Elliot yang ingin mengambil perbekalan tak sengaja menemukan sebuah ransel tertimbun salju. Annie, it's a pack.
Quick! They're gonna find us. Above the anvil, heading down east by southeast. Sebelum memulai pencarian, Peter mengunjungi Witch untuk mengajaknya bergabung. Awalnya Witch menolak, namun mengingat Jonathan merupakan sahabatnya, Witch pun bersedia bergabung. Setelah itu, Witch pun mulai membagi pendaki kuat berpasangan dengan pendaki yang lemah. Kerem dengan Chris, Peter dengan Witch, dan Cyril dengan Monique. Setelah membagi tim, Witch menginstruksikan masing-masing tim melakukan pendakian dengan rute yang berbeda. Namun saat helikopter tiba untuk melakukan pendaratan, sebuah angin kencang muncul yang membuat helikopter mulai kehilangan daya. Untungnya, Cyril, Monique, Chris berhasil mendarat. Namun ketika giliran Peter dan Witch, helikopter pun mulai oleng karena angin yang semakin kencang. Untungnya, Wick bisa menciptakan momentum hingga akhirnya semua tim berhasil selamat. Di tempat lain, kondisi Tom mulai batuk-batuk yang menandakan Tom mulai terkena epidema. Untuk menyelamatkan Tom, Annie ingin menyuntikkan Dex, namun ia dihentikan oleh Elliot yang ingin menghemat persediaan. Elliot sadar Tom tak lagi mampu bertahan. Untuk itu, Elliot lebih memilih menyimpan persediaan ketimbang membuangnya secara percuma. Singkat cerita, setelah Witch mencapai ketinggian 23.000 kaki, ia akhirnya berhasil menghubungi Elliot menggunakan HT. Di saat yang sama, Annie juga mulai batuk-batuk yang juga menjadi penanda penyakit epidema. Namun Wick tidak memberitahukan kondisi Annie ke Peter untuk mencegah Peter kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, kondisi Annie mulai memburuk dengan terus batuk-batuk. Untuk mengobati Annie, Tom pun menyuruh untuk menyuntikkan Dex. Namun hal itu langsung dilarang oleh Elliot. Alasan Elliot melarang Annie karena Annie telah memberikan suntikan Dex untuk menyelamatkan Tom, sehingga Dex hanya tersisa untuk satu orang. Di saat yang sama, saat Cyril istirahat, ransel yang ia letakkan mulai tergelincir. Namun saat Cyril mencoba meraihnya, ia ikut tergelincir menuju ke dasar jurang. Untungnya Cyril berhasil menangkap ranselnya meski ia bergelantung di ujung tebing. Dan saat Monique mencoba menolong Cyril, ujung tebing mulai retak hingga membuat keduanya hampir terjatuh. Untuk mengurangi beban Monique, ia pun mencoba mengayunkan Cyril ke arah bebatuan, sementara Annie dengan bantuan Elliot mencoba mengambil ransel yang berada di seberang goa. Namun saat setelah Cyril kuplek, nitrogen silir yang berada di si ransel terjatuh kena kuplek. Seketika kuplek pun segera menjatuhkan, sementara Monique hanya mampu bertahan dari kobaran api akibat nitroglycerin yang meledak. Ledakan tersebut terdengar ke tim Peter dan Chris yang berada di tempat berbeda. Tampak dari ledakan tersebut juga dirasakan oleh Annie dan Elliot. Namun tampak sebenarnya dari ledakan tersebut berupa longsoran salju yang menghantam Cyril hingga mendorongnya ke dasar jurang. Sementara Monique mampu bertahan dari longsoran salju, sedang Annie akhirnya mendapatkan ransel yang ternyata milik pemandu dari Pakistan. Dari dalam ransel tersebut, nyawa Annie terselamatkan berkat Dex yang ia dapatkan. Sementara itu di lab camp militer terjadi reaksi kimia akibat sinar matahari yang membuat nitroglycerin meledak. Kejadian itu pun segera diinformasikan ke Peter dan tim penyelamat lainnya. Setelah mendengar informasi tersebut, Peter dan Witch segera melindungi peledak dari sinar matahari. Namun Monique yang mencoba menghubungi Kerem tidak terhubung karena HT milik Kerem dimatikan. Mengetahui situasi mendesak, Tom pun segera memanjat untuk memberitahukan informasi tersebut secara langsung ke Kerem yang berada di seberang. Setelah mendapat informasi dari Peter, Kerem pun bergegas berteduh dan melindungi peledak dengan timbunan salju. Namun nasib sial tetap menghampiri mereka berdua ketika cairan dari dalam tabung mulai bocor dan mengenai sinar matahari. Ledakan besar pun terjadi yang membuat Kerem dan Chris tewas seketika.
dampak dari ledakan tersebut menghancurkan beberapa salju yang menempel di tebing, dan saat itulah Monique menemukan sosok mayat perempuan yang membeku. Rupa-rupanya perempuan itu adalah istrinya Witch yang selama ini Witch cari, dan saat Witch mencoba mencari catatan yang ditulis istrinya, catatan itu sudah berada di tangan Peter. Di sini terungkaplah bahwa kejadian 4 tahun yang lalu saat 9 pendaki terkena badai, Elliot adalah salah satu dari 3 orang yang selamat. Dalam cerita yang Peter dengar, istri Witch sempat bertahan selama 36 jam sebelum akhirnya tewas karena epidema. Namun kejadian sebenarnya karena Elliot merampas persediaan Dex milik istri Witch untuk dirinya sendiri. Hal itu menjadi alasan yang cukup untuk kuat untuk Couple balas dendam dengan Elliot sekaligus memperjelas tujuannya untuk ikut dalam penyelamatan tersebut. Di malam harinya, setelah mendapatkan informasi beberapa tim penyelamat, Annie menghubungi Peter untuk mintanya berhenti. Annie tak ingin lagi adanya korban hanya untuk menyelamatkan dirinya. Berbeda dengan Annie, Elliot tak kenal menyerah. Ia akan melakukan apapun termasuk mengambil persediaan Dex milik Tom untuk dirinya sendiri. Elliot juga membunuh Tom untuk menegaskan bahwa keputusannya benar mengenai Tom yang tidak bisa bertahan. Di keesokan paginya, setelah mendengar Annie yang memulai terdampak epidema, Peter langsung melanjutkan pencarian tanpa persiapan. Sementara Annie yang baru terbangun sadar bahwa Tom telah tewas. Annie pun segera mencoba menyerang Elliot yang sedang menggali ke permukaan, dan keributan tersebut secara tidak sengaja malah membuat lubang yang menuju ke permukaan. Akhirnya Elliot dan Annie kembali bekerja sama, namun dengan bahan bakar yang hampir habis, Annie kesulitan mencarikan suar yang membeku untuk dijadikan sebagai couple. Sampai akhirnya Elliot mempunyai ide dengan menagambik isi perut Tom dan meletakkannya di dalam plastik. Dengan is plastik berisi darah dan jeroan, Elliot dan Annie mendorong plastik tersebut ke permukaan dan meledakkannya. Sementara itu, Peter yang mencapai ketinggian yang diinginkan segera melompat ke seberang hanya bermodalkan 2 kapak. Akhirnya Peter pun berhasil menemukan tanda di mana Elliot dan Annie berada. Sebelum peledak diletakkan, Annie dan Elliot dikirim pesan agar mereka berdua bersiap. Sesaat setelah ledakan terjadi, sebuah lubang muncul yang menghala ke dasar pegunungan. Untungnya Annie dan Elliot berhasil selamat meski kondisi Annie seperti couple. Bermodalkan sebuah tali, Elliot menguatkan tali tersebut ke Annie sementara Peter dan Monique menarik ke atas. Karena beban yang terlalu berlebih, kapak penyangga tali pun tersebut mulai goyah. Saat Annie hampir terjatuh, Wick muncul menahan kapak penyangga. Kemudian Witch turun untuk menyelamatkan Annie sekaligus menyelesaikan tujuannya. Saat melihat Witch turun, Elliot sadar tujuan Witch dari tatapan dan perlawanan yang Elliot berikan juga percuma. Namun saat tujuan Witch di depan mata, ia tiba-tiba mengurungkan niatannya, mungkin karena ia datang sebagai tim penyelamat untuk membawa Elliot dan Annie. Setelah semua terikat secara berurutan, Annie, Witch, dan Elliot mulai ditarik ke permukaan. Namun beban yang terlalu berat dan medan yang licin membuat Witch sempat tergelincir. Akibatnya Annie, Witch, dan Elliot sempat bergelantungan sambil ditahan oleh Peter. Kondisi tersebut mirip dengan Peter saat bersama Jonathan yang berbeda. Witch lah yang memegang pisaunya. Witch yang sadar Peter tak mampu bertahan memutuskan untuk memotong tali yang membuat Witch dan Elliot jatuh ke dalam lubang. Akhirnya Annie pun berhasil diselamatkan meskipun beberapa nyawa sebagai melayang sebagai bayarannya couple. Sebagai bentuk penghormatan, Peter membuat tugu pahlawan untuk mengenang jasa Keram, Chris, Charlie, Witch, dan Tom, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Vertical Limit. Semoga kalian tidak terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.